Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, arina mereka perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara ngobrol bareng orang sukses. Ya, Bapak Ibu yang hadir saat ini di Facebook, di komunitas miliarder berkah. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber yang luar biasa. Dan apa temanya? Temanya adalah mengupas harta karun yang ada di Armina Daily. Ya, hari ini sungguh Bapak Ibu luar biasa. Karena apa? Ketika harta karun dibuka, insya Allah semoga bisa mewujudkan impian Bapak Ibu yang mungkin pengen haji, pengen umroh, tapi terkendala biaya. Semoga ini bisa menjadi wasilah Bapak Ibu untuk menggapai impian-impiannya. Ya, hari ini kita dihadiri bintang tamu yang luar biasa, narasumber yang sangat menginspirasi. Beliau dulunya adalah seorang tukang cuci ajaib, tapi beliau sudah fokus di bisnis networking Armina Daily. Tapi Bapak Ibu, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani teman saya yang juga luar biasa. Beliau dulunya seorang guru dosen, guru mengajar, tapi juga sekarang fokus di bisnis networking Armina Daily dan sukses miliarder. Baik, kita panggil Pak Aris Nyoman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangga sekali rasanya hari ini saya bisa menemani seorang miliarder dari Kota Madiun. Ya, dulunya beliau ini adalah salah satu mantan bidan ya, yang hijrah beliaunya ke bisnis networking syariah. Dan alhamdulillah, subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat sekali, kurang lebihnya sampai hampir 2 miliar. Subhanallah. Saya senang sekali Bunda Ana ya. Mas Aris, tadi sudah saya sedikit kupas ya siapa narasumber yang hadir kali ini. Mungkin yang di rumah mungkin pemirsa Facebooker nggak sabar nih. Siapa bintang tamu yang akan memberikan ilmu tentang potensi rezeki di Armina Daily. Nah, beliau
adalah seorang tukang cuci, Mas Haris. Tukang cuci, tapi sudah fokus menjalankan bisnis networking syariah. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, wow gitu kan. Beliau sudah punya rezeki atau mendapatkan hasil lebih dari 6,8 miliar. Masya Subhanallah. Dan Masya Allah, satu persatu impian terwujud. Yang dulunya tinggal di rumah kontrakan, kini bisa tinggal di rumah perumahan elit di kawasan Madiun. Masya Bahkan Allah. tidak hanya itu, Mas Haris, beliau sudah bisa jalan-jalan keliling dunia, keliling Eropa, salah satunya London, Spanyol, kemudian Korea, Jepang yang tahun kemarin, dan umroh pun sudah tiap tahun. Alhamdulillah beliau Masya juga Allah. sudah berhaji. Ya, kita Eh, hadirkan ya Mas Haris, gimana? Iya, sebentar Bunda Ana, mungkin kayaknya emang udah gak sabar ya Bunda Ana ya, kita pengen Iya. belajar langsung ya. Ya, jadi gini Bunda Ana, saya ini hitung Bunda Ana, saya membayangkan ya penghasilan seorang tukang cuci loh Bunda Ana ya. Saya Betul. bayangkan beliau bisa mendapatkan penghasilan sampai miliaran. Saya bayangkan, andai kalau beliau tetap jadi tukang cuci, kira-kira nih berapa kilo kira-kira yang beliau harus cuci setiap harinya untuk bisa mendapatkan miliaran, subhanallah. Bukan berkilo Mas Aris, Berton. berton. Betul sekali Bunda Ana. Satu peti kemas mungkin ya. Betul sekali. Ya, jadi makanya ini sahabat miliarder hari ini yang mungkin malam ini hadir, yang ikut belajar di Ngobras hari ini, insya Allah ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, momentum Bunda Ana ya. Karena bisa belajar langsung dengan ahlinya, dengan buktinya langsung gitu Bunda Ana ya. Yang mana saya pun juga ingin belajar Bunda Ana itu ya. Saya meskipun guru, meskipun dosen, saya juga pengen punya penghasilan seperti beliau, miliaran rupiah. Lah tentunya Bunda Ana, pasti ini teman-teman nggak sabar ini. Mungkin Bunda Ana boleh dong sekali lagi dipanggil, dihadirkan beliau di tengah-tengah kita hari ini Bunda Ana. Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, di depan beliau adalah seorang tukang cuci ajaib berpenghasilan miliaran berkah networking syariah. Kita panggilkan beliau, kita hadirkan di tengah-tengah kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum. Baik Pak Ibu Harun. Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi nontonin Bu Ana, kondisi Tanah Apa Suci. itu, Pak? Oh, Masya Allah. Iya, Kan Pak. sekarang bisa langsung lihat Baitullah, udah rasa kangen ya. Kangen, Terakhir Pak. kemarin kita berangkat bulan Februari bersama 3.000 jamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan deh, kalau Allah ridho nanti Baitullah dibuka Indonesia, kita semuanya Amin, ya kita Allah. ziarah ke makam baginda Rasulullah. Amin. Oke, Bu Ana gimana? Ada yang Iya. bisa dibantu? Pak Harun, Hmm. tadi Mas Haris juga cerita seorang tukang cuci berpenghasilan miliaran, berapa ton gitu ya, berapa ton pakaian yang harus dicuci kalau untuk menghasilkan nyuci ya. miliaran gitu. Mungkin bisa cerita atau sharing kepada kita semua Pak Harun, biar Oke, rasa baik. penasaran Saya ini pengen hilang. nyapa teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya yang ada di grup komunitas Miliarder Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan panjenengan semua yang nonton acara ini ya Allah takdirkan sukses, sehat, kayak berkah. Allah takdirkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-solehah, sehat panjang umur ya. Yang belum umroh, belum haji Allah takdirkan, nggak pakai lama, ya kita bisa dekat Baitullah, ya paling tidak kalau suatu ketika Allah pundut kita dalam kondisi Islam sempurna. Ya kata Allah, mintalah padaku aku beri. Allah itu maha baik ya. Baik Bu Ana, mungkin kalau bisa Pak Aris tunjukkan laundry saya, bisa nggak gambar laundry? Karena Iya. banyak teman-teman itu gini loh, ini bener nggak tukang laundry gitu loh. Oke teman-teman semuanya ya, izin ya, mohon maaf tidak bermaksud kok ini sesi pamer, tidak. Ini kan sesinya sesi inspirasi namanya. Ini laundry saya ada Bapak Ibu. Ini di Jalan Kelapa Manis nomor 5 Madiun. Sampai hari ini demi Allah masih ada. Kondisinya masih sama, saya tidak rubah. Masih sama seperti ini. Jadi dulu saya buka laundry ini tahun 2010. Jadi kalau sampai hari ini sudah 10 tahun. Ya, nama laundrynya itu adalah Super Wash Laundry. Ya, kebetulan saya itu dulu franchise dari Yogyakarta. Ya, ini franchise. Dulu saya tinggalnya di sini. Jadi ya memang waktu itu memang belum punya rumah, belum punya apa-apa gitu ya.
Saya tinggalnya di situ. Pak Harun ada pekerjaan lain nggak? Ada. Pekerjaan lain saya itu ada di depannya laundry ini, saya jualan jus, namanya super jus. Jadi sambil nunggu, saya jualan jus buah super jus. Ya. Kemudian waktu rame-ramenya tahu bulat goreng dadaan, saya juga jualan tahu. Jadi kalau ada jeda waktu itu saya jualan jus sambil jualan tahu bulat. Nama tahu bulatnya Misiu. Sayangnya waktu itu gerobaknya nggak saya foto ya, karena saya nggak tahu kalau sekarang hidup saya berubah seperti ini. Ya, hidup dari gali lubang tutup lubang yang namanya tukang cuci kiloan yang sekilonya cuma 2.000 sampai 4.000 kan teman-teman bisa bayangkan kan penghasilannya berapa. Ya belum resikonya kalau ngilangin baju dan seterusnya. Dulu saya tidak kebayang bahwa hidup saya bisa berubah seperti ini ya. Jadi awalnya itu sebenarnya berawal dari impian ya. Saya pengen punya impian, saya pengen membahagiakan orang tua saya gitu. Saya berpikir orang tua itu punya anak, saya kan pengennya anak itu membanggakan. Orang tua itu nggak minta apa-apa pada anak. Ketika anak itu bisa mengajikan, mengumrohkan, sukses saja. Sebelum orang tua meninggal dunia itu bahagia. Saya pengen membagikan orang tua saya yang mati-matian nyekolahin saya gitu ya. Kemudian akhirnya itu saya punya impian juga pengen ke tanah suci, masa hidup sekali kok nggak ke tanah suci. Padahal kan ke tanah suci itu subhanallah menjadi tamu Allah, dosanya diampuni, doanya dikabulkan. Ya mungkin dari niat itulah akhirnya Allah pertemukan waktu itu bisnis yang saya jalanin ini. Sebelumnya saya menjalankan bisnis yang bergerak di bidang haji umroh ya. Di bidang haji umroh dengan konsep ya namanya orang baru itu kan pasti bingung, nggak ngerti cara kerjanya, ini maksudnya apa, kerjanya piye, itu saya nggak ngerti. Cuma saya punya keyakinan yang penting ngikutin mentor gitu waktu saya gitu. Karena saya membayangkan bisnis itu seperti nyantri gitu. Nyantri di pondok pesantren itu kalau kita ngikutin kiainya insya Allah selamat lah. Saya memikir gitu, kalau saya ikutin mentor ya insya Allah saya selamat. Karena yang lain saya nggak tahu apa-apa. Saya ikutin mentor saja, saya nggak berpikiran kok main macam-macam nanti kalau ditipu itu ya nggak ya. Pikiran saya itu saya pengen ikhtiar, pengen merubah nasib, karena dalam otak saya itu cuma di dalam bisnis itu berlaku dua. Kalau nggak berhasil ya belajar. Jadi kata-kata rugi itu nggak ada di otak saya. Nanti kalau pilihannya berhasil sama rugi pasti takut. Saya berpikir kalau saya nggak ngapa-ngapain saya rugi. Ya kalau saya nggak ngapa-ngapain hidup saya ya nggak ada perubahan. Gitu. Sementara setiap tahun itu harga naik. Sementara penghasilan kita cenderung stagnan. Ya sudah, bismillah saya jalankan dengan mentor, istilahnya ATM, amati, tiru, melu, manut, ya mengintili kalau bahasa orang Jawa. Ya akhirnya alhamdulillah di bisnis sebelumnya saya bisa umroh, ya alhamdulillah lebih dari 20 kali. Kemudian haji plus saya bersama Jenderal Saud Nasution, terus saya dapat penghargaan 6,8 miliar. Izin Bapak Ibu ya mohon maaf mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya, karena kalau udah ngomong duit itu yang sensitif. Saya dapat reward 5 tahun berturut-turut 6,8 miliar. Nah rezeki inilah, alhamdulillah saya bisa beli rumah tunai saat ini di Citrapuri Mojopahit. Ya sekarang ini rumah saya, saat ini saya live di lantai 2 Pak sekalian. Saya tinggal di Citrapuri Mojopahit, alhamdulillah bisa beli mobil ya lumayan bagus lah. Ada Pajero tunai dan ada mobil R3 tulisannya 165. Maksudnya adalah dengan 165.000 saya bisa beli mobil. Saya tinggal di lantai 2 di sini, alhamdulillah bisa beli rumah tunai, bisa beli mobil itu sudah selesai tunai. Kemudian keliling dunia. Makanya di belakang saya ini kan London ya. Karena ini memang saya habis dari London gitu. Makanya untuk mengenang London saya beli hiasannya hiasan London. Karena memang saya pernah ke London 2 tahun yang lalu. Itu kalau nggak salah sama Bu Ana sama Pak Eko Purnomo. Itu adalah negara yang insya Allah ke-16 kami kunjungi. Terakhir kemarin habis ke London, ke Korea, habis ke Korea umroh, habis umroh ke Jepang. Ya, dan menariknya semuanya itu maaf ya itu adalah bisa dikatakan gratis ya, apresiasi dari perusahaan yang kami jalankan. Alhamdulillah Allah berencana terbaik buat sekalian. Akhirnya datanglah yang namanya corona. Mau tidak mau kan umroh haji sementara tutup dulu. Makanya untuk bisnis haji umroh saya stop dulu. Karena sampai nanti buka. Bukanya kapan saya nggak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu bukanya kapan. Kalau ada yang bilang bukanya bulan depan itu saya kira itu hanya kira-kira saja. Tapi aslinya belum tahu bukanya kapan. Yang mudah-mudahan nggak pakai lama.
Ya, tapi beruntungnya gitu loh, beruntungnya perusahaan Armina Group ini nggak tahu ya, mungkin karena apa ya, mungkin karena memang petunjuk dari Allah. Sebelum jauh datangnya corona, itu Armina Group itu buka perusahaan baru yang namanya Armina Daily. Jadi ada Armina Rika Haji Umroh, ada Armina Daily yang bergerak di bidang kesehatan. Salah satunya ya, produknya yang paling viral adalah Red Coffee. Ini buat stamina pria ya, bu bapak yang maaf suaminya impoten, loyo karena penyakit. Insya Allah ini adalah makanya untuk health dan harmonious family, untuk keluarga. Saya minum, demi Allah saya minum. Buat apa? Buat cie cie gitu ya, buat bahagia ya. Ini Red Coffee ini viral, sampai viralnya sekarang stoknya lagi kosong ya. Terus ada lagi Delistrum. Delistrum itu untuk nutrisi jantung, nutrisi otak, sama ibu bapak yang pengen kulitnya glowing ya, kulitnya halus seperti itu ya. Dan alhamdulillah Armina Daily itu datang sebelum corona datang. Dan yang buat saya senang adalah Armina Daily ini yang membuat saya senang ya, yaitu adalah kami legalitasnya jelas dan kami mendapatkan sertifikat syariah. Coba syariah Mas. Ini seringkali gini, kalau orang ngomong bisnis yang basicnya networking, kadang-kala statementnya gini, haram gitu. Padahal yang haram ini adalah money game. Jadi ibu bapak tidak kenal maka tidak sayang. Kadang-kala teman saya bilang ini, bisnismu haram. Kata siapa? Kata temanmu. Temanmu mana? Kamu kata siapa? Temanku lagi. Ya ilah katanya. Gini Bu, halal haram itu kita jangan menyimpulkan ya. Jadi bisnis itu harus paham Bu. Ada yang namanya bisnis konvensional, ada yang namanya waralaba, ada yang namanya reseller, ada yang namanya waralaba atau franchise, ada yang namanya independent franchise independent, yaitu networking. Ada lagi multi level, ada lagi money game. Ya, money game ini yang haram. Dan di Indonesia itu bisnis networking itu hampir 90%-nya adalah money game. Dan kita susah membedakan karena ibaratnya itu barang itu KW sama asli itu kan beda-bedain. Kalau kita nggak pengalaman ya, misalkan jam saya ini asli apa KW, orang nggak tahu kan. Oh ini Rolex asli, ini Rolex KW, nggak ada yang tahu kecualinya. Sama di bisnis networking itu, kalau kita nggak peka, kita nggak cerdas, dianggap sama. Kalau saya mah, karena mungkin karena memang saya dikaruniai agak sedikit cerdas, saya sederhana. Daripada orang bilang ini bener apa enggak, tinggal cek aja di departemen setempat. Oh, Armina Daily ini legalnya jelas, bayar pajaknya jelas. Syar'inya tinggal datang ke DSN Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ya, bukan langgar setempat ya, atau misalkan Pak Mudin, bukan. Tapi dari Majelis Ulama Indonesia ya, yang legalitasnya resmi, menyatakan bahwa Armina Daily itu mulai produknya, sistemnya itu adalah syariah. Artinya nggak ada horor, nggak ada maisir, nggak ada perjudian. Perkara orang nggak yakin itu hak masing-masing, ya. Karena kami sudah membuktikan. Makanya kalau ada teman saya mau money, saya tunjukkan ini sertifikatnya. Kalau antum nggak percaya, silakan telepon Majelis Ulama Indonesia. Kalau perlu telepon aja Pak Kiai Ma'ruf, karena dulu mantan ketua MUI beliau yang jadi wakil presiden. Telepon aja, ya. Karena yang penting itu ada buktinya. Ini menurut saya. Ya akhirnya singkat cerita, saya jalankan Armina Daily karena untuk haji umroh sementara akan haji umroh belum buka ya, saya nunggu aja nanti buka. Ya karena ini memang satu grup itu ya, satu grup dengan perusahaan ini. Akhirnya saya jalankan Armina Daily karena memang modalnya murah ya. Ya, mohon maaf teman-teman. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Harun Ar-Rasyid ya. Jadi memang memilih sebuah perusahaan kan memang yang utama adalah legalitasnya dulu ya. Karena ini tadi barusan beliau. Oke, alhamdulillah Bapak Harun izin minum Red Coffee dulu. Oke, siap Pak Harun. Maaf, tadi ada energi lewat jadi langsung pek. Siap. Lanjut Pak Harun. Lanjut ya. Teman-teman semuanya ngobrolnya santai aja ya. Teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Yang mau tanya boleh. Ya, biar tidak ada prasangka di antara kita, gitu ya. Karena kalau hari ini kita pikirannya negatif, nanti kesempatan itu akan tertutup, momentum itu akan tertutup. Ya. Jadi kembali ke laptop teman-teman. Terakhir tadi aku ngomong apa ya? Armina Daily ya. Armina Daily perusahaan. Armina Daily ini saya tertarik karena memang murah ya.
Saya akhirnya putuskan jalankan. Armada Daily itu daftarnya murah Pak sekalian. Kemarin Bu Ana sampaikan toh, kalau nggak salah kalau di Armada Daily ini saya tulis biar nggak salah ya. Kalau misalnya Ibu Bapak mau gabung, caranya gampang, siapin KTP, kemudian nomor Pak Harun. kemudian paket miliarder itu 1.150.000. Nanti dapat produk ada 2 juta. Artinya modal segitu menurut saya waktu itu nggak mahal gitu ya. Itu ini nggak mahal. Jadi Ibu Bapak misalkan jenengan korban pandemi, nganggur, di PHK, utangnya banyak, baru lulus kuliah, bisnisnya bangkrut, apalagi kredit utang, apapun yang masalah ekonomi, coba dengarkan dulu. Siapa tahu ini jalan Allah, menurut doa jenengan dijawab sama Allah, diketemukan bisnis ini. Karena tanpa kebetulan kita ini bisa berjumpa lewat acara ini. Ya, alhamdulillah saya jalankan Armina Daily, Mas ya, karena Armina Daily itu sama konsep saya. Waktu di sebelumnya saya sukses karena cuma ngikutin mentor dan ngikutin SOP. Enaknya kan gitu, mentor diikuti, mentornya diikuti, kurikulumnya diikuti. Itu doang, itu aja saya sudah bisa berhasil. Dan di Armina Daily ilmu itu saya pakai. Kan di Armina Daily kan saya nggak ngerti, wong biasa ngurusin haji umroh, kalau tiba-tiba ngurusin produk stamina itu kan jauh Mas Aris. Biasanya ngomong haji umroh, ngomongnya sekarang tulang gitu ya, kan beda gitu ya. Ya udah ilmu saya pakai, ngikutin mentor. Karena mentor itu adalah orang yang di atas rata-rata. Mentor itu adalah orang yang sudah membuktikan. Apalagi mentor kita Pak Juli Irmayanto itu kan orang yang genuine ya, cerdas ya. Dia lulusan UGM, umrohnya saja sudah mungkin 100 kali. Ya, beliau penggerak umroh terbesar di dunia. Beliau penulis buku mega bestseller, 1 tahun jadi miliarder, mega bestseller loh. Beliau menulis buku manajemen keuangan dan perbankan. Beliau ini adalah kumlot, ya, artinya beliau ini adalah mentor yang handal, bukan motivator ya. Kalau motivator itu kan pinter ngomong tapi belum tentu bisa membuktikan. Jargoni gitu ya. Tapi kalau motivator, kalau mentor itu dia sudah mengalami itu. Ya udah saya ngikutin Pak Haji Juli Irmayanto, pokoknya melu gitu ya. Pokoknya melu. Ini saya kenalkan beliau. Subhanallah Pak Juli ini luar biasa. Inilah guru saya yang merubah saya jadi tukang cuci, sekarang jadi tukang cuci miliarder ya. Kenapa miliarder ya? Karena rezeki saya udah miliaran. Rumah ini saya beli 2 miliar. Ya saya beli Pajero itu 500,5 miliar. Oke. Jadi bos sekalian Pak Juli ini aja punya impiannya luar biasa. Syukur untuk kaya mengkayakan, ikhlas memperdayakan orang kecil, mencetak 1.000 miliarder adil dan makmur. Inilah mentor saya, inilah guru saya. Saya ikutin beliau tanpa tapi ya. Namanya kalau di pondok itu Mas Hamina Awak. Nah saya harus pasrah bongkoan. Saya yakin karena saya berpikir nggak mungkinlah seorang Pak Juli akan menjerumuskan saya. Ini keyakinan. Ya udah saya ikutin kata beliau, walaupun kadang-kala di hati ini nggak paham, sepenting melu. Tadi namanya mengintili tadi, mengikuti tadi, ya, mengekori tadi, ya. Ya sudah. Alhamdulillah di Armina Daily dengan modal gabung 165 dan beli produk cuma sekian tadi. Alhamdulillah kemarin saya jalan-jalan ke Jepang selama 14 hari ya Bu Ana, 14 hari 7 hari kemarin ke Jepang kita. Kita ke Jepang itu kalau nggak salah sekitar 7 hari ke Jepang. 9 hari Pak Harun. 9 hari. 9 hari. Saya nggak pernah loh Ya. ke Jepang. Ke Jepang itu keren loh. Lah kalau ke mana Bromo mah biasa gitu, atau ke pasar besar itu kan biasa. Tapi kalau ke pasar burung itu biasa. Tapi ini ke Jepang loh. Bagi saya tuh wow, keren loh, ke Jepang, keren. Ke Jepang kemudian alhamdulillah saya dapat reward. Reward itu adalah penghargaan nih, ada contohnya. Ini yang di Armina Daily ya. Saya dapat reward itu sampai hari ini 1/4 miliar. Doain ya, sampai Desember ini target saya adalah 917 juta. Ya kalau itu tercapai berarti reward saya sudah 1 M. Reward itu adalah bonus. Ini saya dapat reward. Jadi buktinya ada gitu loh. Nah nanti saya jelaskan teman-teman, dari mana Pak Harun kok 165 jadi miliarder? Ini kadang-kadang kan banyak yang maaf ya salah paham. Ini penipuan ini goib ini money game. Masa iya 165 jadi miliarder? Nah, pengen tahu teman-teman, yang pengen tahu angkat tangan. Angkat tangan dulu. Bilang saya dong, saya.
165 jadi miliarder. Oke, Ya. saya kembalikan dulu ke hostnya biar kita ada tiktokan. Monggo Mas Aris. Kira-kira mau ditanyakan apa dulu sebelum Ya. kita kupas? Mas Haris mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin ya sambil minum Boleh. red coffee. Saya campur sama. Ya, menarik sekali Pak Arun. Jadi gimana caranya kok bisa ya ceritanya 165.000 jadi miliarder. Pasti ini kalau kita ini secara logika pasti kita nolak Nggak ini masuk Pak. akal. Iya, saya itu pernah Pak Arun coba apa namanya berbisnis pakai LKS ya. Itu aja saya modalnya pinjem bank sekian. Untungnya aja nggak sampai segitu, sangat kecil sekali. Iya. Bahkan ending-endingnya ketipu lagi. Iya. Ya. Kalau Nah, ini secara kok- teori kan gini Mas Aris. Kalau kita punya modal 100 juta, itu untung 1 juta itu udah keren. Kan hanya sekian persennya aja kan. Jadi modal 100 juta itu untung 2 juta itu udah keren. Subhanallah. Tapi ini 165 kok miliarder, mesti orang pasti konsep tuh kalau nggak paham. Wah, pikirannya mesti aneh-aneh. Laundrynya Pak Harun aja modalnya berapa Pak Harun? Kalau laundry itu tetek bengek sama kontraknya itu 80 juta. BEP-nya Keuntungannya berapa? Balik modalnya. BEP-nya 5 Berapa tahun tahun? lebih, 5 tahun. Jadi selama 5 tahun saya itu romusa. Romusa itu saya nyuci celananya orang, katoknya orang, pakaian dalam orang itu nggak dibayar. Nah, itu kan kelihatannya masuk akal kan. Tapi kalau ini 165.000 kok bisa jadi miliarder? Kan mungkin teman-teman di rumah tuh jadi bingung gitu loh, confused ya. Piye hitung-hitungannya gimana dapat untungnya 165.000 dapat beli barang apa gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan ya Mas Haris ya? Iya betul Bunda Ana. Jadi nggak sabar. Sebenarnya ini. kalau sebenarnya masuk akal sih. Ini kayak Zoom ini lah. Kalau dipikir nggak masuk akal toh. Saya di sini, Mas Aris di Jombang, Pak Novi di Cirebon, ada lagi yang dari Hong Kong. Kok kita bisa ngomong langsung? Saya mau nanya, ini goib nggak? Saya mau nanya. Saya ini kan di Zoom ini. Halo yang nonton Zoom, kelihatan saya nggak? Saya di Madiun, ada di mana? Ada di Hong Kong toh? Ada yang di Malaysia toh? Ada yang di Jakarta toh? Kita bisa jumpa. Ya, saya mau nanya, ini goib apa enggak? Goib nggak, Mas? Goib. Kira-kira. Bukan. Kalau ini dibilang namanya goib, goib kalau ini enggak, namanya enggak teknologi. Teknologi. Iya. Iya. Ini teknologi namanya. Cuma bagi orang di pedalaman dikira goib. Saya lihat Pak Yang Harun. belum tahu ilmunya ya Pak. Iya, kalau tadi dikira goib. Wah, ada benda namanya handphone. Itu seperti sirik itu. Ngobrolnya di kursi. Bukan sirik, Kang. Bukan sirik. Ini teknologi. Sampean tahu ATM nggak? Saya nggak tahu. ATM saya itu kalau digesek itu keluar duit loh. Jenengan mau gesek 100 juta keluar 1 juta. Coba ATM-nya jenengan pecah. Nggak ada duitnya. Ada duitnya nggak, Pak? Nggak ada Nggak duitnya. Sekarang saya mau nanya ATM itu goib nggak, Mas Aris? Enggak, ya, itu bagian kalau kecerdasan bagian tahu otak. enggak, iya. Teknologi. Coba itu ATM saya bawa ke pedalaman mana ya, hutan rimba di bagian dalam. Saya tunjukkan kepada orang di pedalaman, ini ada kartu, ini bisa keluar uang. Waduh, mereka pasti orang ini sihir ini sirik ini. Masa kartu kok ada duitnya? Kang, teknologi Kang. Gitu. Sama. Kalau hanya sekedar miliarder 165.000 itu alah itu sebenarnya ini kan bagian kecerdasan otak. Gini loh, teman-teman ya, diperhatikan gampang kok, ilmu itu gampang. Kalau mau kaya itu kan ilmunya dua. Untung banyak tapi jarang. Untung kecil tapi multiply gitu loh. Nyambung ya. Untung kaya banyak tapi jarang itu misalkan jual properti. Itu jualan rumah itu untungnya 100 juta. Tapi kan nggak mungkin transaksinya tiap hari Mas Aris. Paling ya kadang cuma beberapa bulan sekali. Tapi untungnya gede. Makanya penjual properti rata-rata kalau kaya kayak beneran, kalau bangkrut beneran. Jualan mobil. Untungnya banyak. Sekali jual mobil untungnya 15 juta, 20 juta. Kalau laku kan itu aja kan. Tapi kan lakunya nggak tiap hari. Lakunya tidak tiap hari. Tanya Pak Narto itu kan maklar mobil. Iya. Tapi ada lagi bisnis itu kecil tapi faktor kali. Namanya multiply. Kalau saya bilang the power of gerobak. Gini ilmunya ini. Ini sudah saya praktekin. Saya pernah jualan jus namanya super jus. Ya, namanya super jus. Gerobak satunya namanya jus Ventus. Jadi saya bikin aneh. Satu gerobak jus itu anggap saya cari untungnya nggak banyak. Berangkat jam 7, pulang jam 9 malam atau jam 5 sore. Saya cari untung bersih 100.000 Mas Aris. Kalau 100.000 saya nggak ada libur sebulan, maka kelaba saya berapa Mas Aris? Atau Bu Ana? Ayo, berapa untungnya? Kalau untungnya 100.000 sehari,
Saya kerja sebulan nggak bolos, untungnya berapa? 3 juta. 3 juta, Pak. Pingpong, 3 juta. Itu kalau gerobak saya 1, Bu Ana. Karena saya orangnya multiply, saya bikin gerobak, jumlahnya 10. Untung saya berapa? 30 juta. 30 juta. Ya karena saya cerdas, saya bikin 100 gerobak. Untungnya nggak saya cari banyak lah, kan dipotong sama karyawan. Tak cari untung 50. Sekarang 100 kali 50 berapa, Bu Ana? 50 juta. Berapa ya, Pak? 50 juta, bener ya? Iya. Iya, betul. Oke, saya jualan jus karena saya cerdas. Saya punya penghasilan 50 juta. Ayo, Anda yang saat ini jadi karyawan, gajinya kelewat nggak, Bu Ana? Kelewat. Kelewat banget, Pak. Golongan- Saya aja golongan 6, PNS golongan- 3.500.000. Golongan 6 kelewat nggak? Makanya saya Kelewat, bilang Pak. orang dagang itu barokahnya banyak. Makanya Rasulullah itu ngajarin kita itu Ya. sebagai pedagang. Karena pedagang itu mau lulusan SD, SMP, SMA, kuliah itu bisa. Tapi coba kedokteran, bisa nggak lulusan SMP? Nggak bisa. Lulusan Nggak bisa. bengkel, nggak bisa. Lulusan perikanan, nggak bisa. Lah kalau lulusan bengkel, yo barno kalau jadi ngerawat Oke. jadi dokter. Tapi kalau dagang itu mau basicnya SD nggak tamat, SMP nggak tamat, ijazahnya robek, kena banjir, tetap bisa jadi pedagang. Makanya jangan heran di kampung itu SD nggak tamat, tapi hajinya 2 kali. SMP nggak tamat, tapi punya mobilnya Fortuner. Kenapa? Itulah hebatnya dagang. Jadi Rasulullah itu udah mikirkan kapasitas umat kita. Kita aja yang kadang-kadang ngeyel, nggak mau jadi pedagang. Ikut dagang itu 1, sunnahnya Rasul. 2, kalau jadi pedagang itu kalau mati masuk surga. Lo benar? Menjadi pedagang jujur dan amanah. Tak wacone ya. Mumpung oleh ilham. Menjadi pedukung, menjadi pedagang kok pedukung. Menjadi pedagang jujur dan amanah, kelak meninggalnya akan dikumpulkan dengan para nabi, syadikin, dan mati syahid. Tuh. Artinya jadi pedagang itu sudah sunnahnya Rasul. Kedua, asal jujur amanah, walaupun dagangannya gak payu, kok meninggal syahid. Gak perlu perang. Pena apa penuk banget? Pena. Makanya kalau kaya ala Rasulullah berdaganglah. Sahabat Nabi rata-rata pedagang. Orang kaya di dunia ini, 5 besarnya salah satunya adalah pedagang, bukan karyawan, bukan employee. Jadi kalau saya bilang bukan employee, bukan nyinggung orang employee. Faktanya memang pedagang lama Ibu Bapak. Hari ini jangan alergi dengan dagang. Nggak apa-apa jangan jadi employee, jadi pekerja, tapi setelah waktunya jadi pedagang. Kok ada suara masuk ya? Oke, Mas Iya. ya. Jadi gini Pak Harun, ini kan sudah menarik sekali ilmunya ya. Jadi saya ingin tahu Pak Harun, sebenarnya di networking syariah ini saya sama Ibu Bunda Mariana ya ingin tahu langsung nih sama teman-teman yang saat ini lagi di rumah ini, yang lagi nonton saat ini, lagi belajar bareng saat ini, biar tahu sebenarnya potensinya di networking Arena Daily ini seperti apa sih? Mungkin bisa Lihat. bisa dikasih ini ya. Oke, tak baca ya. Nanti teman-teman saran saya punyalah buku ini. Ini buku mega bestseller 1 tahun jadi miliarder. Kirim nama, alamat Anda, nanti saya COD. Ya. Ini belinya harganya murah ini. Nanti hubungin kami. Ini buku ini di Gramedia nggak ada ini. Ini mega bestseller. Ini kalau saya bilang ini buku sugih. Kitab sugih, hati-hati ini ya. Kalau jangan pegang buku ini siap-siap jadi miliarder loh. Ini nggak sembarang orang bisa dapat. Kalau mau di kolom komentar hubungin kami, nanti saya kirim, nanti gimana caranya, ya. Ini rezekinya Mas Aris, tak dudokan. Jadi gini, Armina Daily itu gini loh, teman-teman tinggal milih aja, pilihannya cuma 3, Mas Aris ya. Yang pertama jenengan sebagai customer, konsumen. Pak Harun, saya mau beli red coffee-nya, kebetulan suami saya stroke, mudah-mudahan sembuh, amin. Red coffee. Pak Harun, suami saya important. Oke, minum ini. Pak Harun, saya punya keputihan, minum red coffee. Pak Harun, tulang saya kok sakit-sakit, jantung berdebar-debar. Oh, pengeroposan tulang, minum Delestrum. Pak Harun, saya untuk melawan yang namanya kanker, oh, propolis. Jangan beli saja, selesai. Nggak ada kewajiban apa-apa, cocok, silakan lanjutin, nggak cocok, nggak apa-apa. Pak, kalau saya jadi customer, gimana? Ya udah, belanjanya tanpa harga member. Tanpa harga member. Kalau saya mau jadi member, gimana? Ya udah, bayar 165 tok. Jadi jenengan kayak member di toko-toko, nanti dapat diskon sekian persen. Anda sebagai apa? Sebagai customer, tidak ada kewajiban apa-apa. Kedua, ya menjadi apa? Menjadi pembisnis. Menjadi apa?
Pembisnis, jadi mitra usaha kayak saya, memanfaatkan momentum, mengambil peluang usaha. Yang make saya untuk kesehatan saya, tapi menjadi mitra usaha, menjadi rekanan, partner kerja. Kenapa Pak Arun? Ya karena saya pengen sukses kok. Akhirnya saya jalankan. Nah kalau dijalankan ini rezekinya itu Masya Allah, nanti tak dudukkan. Saya dudukkan. Saya kasih tahu maksud saya. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, jenengan tidak milih dua-duanya. Jadi para teman-teman yang nonton ini jenengan nggak usah bingung ya. Misalkan jenengan nggak respect gitu ya. Acara opo gak mutu. Ya berarti jenengan nggak usah milih aja. Jadi ya membeli produk ya tidak, menjadi pembisnis tidak. Terus apa? Yang ketiga, tidak menjadi apa-apa. Karena tidak menjadi apa-apa itu juga pilihan. Nggak apa-apa. Jadi di sini nggak dipaksa Anda untuk gabung kan. Hidup ini santai aja. Jadi jenengan nggak tertarik juga nggak apa-apa. Ya minimal jenengan udah tahu lah arah minat diri. Jadi kalau suatu ketika nanti lahir miliarder baru, jenengan nggak kaget lah. Oh, itu dulu yang pernah saya tolak kan gitu aja. Nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing ya. Sebenarnya kalau mengatasi keraguan itu gampang. Ambil air wudhu, sholat istiqoroh, selesai. Melatih keraguan gampang, istiqoroh, selesai. Jawaban dari Allah, yakin besok daftar, nggak yakin nggak usah daftar. Selesai. Ya, karena sesuatu yang baik belum tentu cocok. Dokter itu baik loh, tapi saya nggak mau jadi dokter. TNI itu baik, tapi saya nggak mau jadi TNI. Jadi sesuatu yang baik itu belum pasti orang itu mau. Gitu. Nyambung ya kira-kira ya. Sama menjadi pembisnis kayak kami itu baik kok. Duitnya banyak, tapi nggak semua orang dipaksa untuk menjadi pedagang tidak. Ya, oke, bos sekalian, potensi rezekinya banyak banget. Ada 8 ya. 8 ini habis ini nanti tanya jawab. Yang pertama kalau ketika jenengan putuskan menjadi mitra usaha, yang pertama akan mendapatkan keuntungan langsung. Keuntungan langsung itu apa? Jenengan kan dapat harga member. Contoh Red Coffee, harga membernya 250.000. Nanti harga jualnya 300.000. Kita ada selisih harga yaitu 50.000. Paham ya? Itu keuntungan langsung. Keuntungan langsung yang kedua adalah Ibu Bapak akan menjadi otomatis menjadi bagian komunitas miliarder berkah. Ini yang paling mahal. Komunitas miliarder berkah. Di komunitas itu kita ada bimbingan mentor, kita ada kurikulum yang namanya 13 ilmu miliarder. Di situ ada yang namanya Jogja Miliarder Camp. Ya, komunitas miliarder, komunitas yang insya Allah akan merubah karakter kita. Kan kita ini tergantung komunitasnya. Sewangi-wanginya saya kalau berteman dengan tukang sampah, saya akan bau sampah. Setidak mandinya saya kalau saya bercampur dengan orang wangi, saya akan wangi. Sesoleh-solehnya orang, tapi kalau ngumpulnya sama penjahat, ya akan jadi penjahat. Sebegundal-begundalnya anak kita, tapi kalau kita masukkan pesantren ya bisa jadi soleh. Semua tergantung lingkungan komunitas. Nah kalau komunitas kita miliarder berkah, insya Allah jadi miliarder. Tapi kalau komunitas kita ada komunitas karaoke yang jadi penyanyi dangdut. Kalau komunitas kita adalah komunitas miskin berkah ya jadi orang miskin. Jadi semua itu tergantung komunitas. Makanya saya yakin saya sukses karena komunitas kami orang-orang hebat, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang miliarder. Mau tidak mau karakter kami akan berubah. Itu yakin dan buktinya hari ini sudah terbukti saya sudah berubah. Itu keuntungan yang susah didapat di luar. Kalau beli produk ini mungkin di luar ada mirip, tapi menjadi komunitas miliarder itu gak gampang. Kalau komunitas sepeda banyak, komunitas sepak bola di mana-mana ada, komunitas mancing ada, tapi komunitas miliarder berkah mungkin di dunia cuma satu. Ya, dunia cuma satu. Belum ada saya menemukan komunitas miliarder. Coba klik di YouTube komunitas miliarder berkah, maka yang muncul adalah kami. Komunitas ini yang membuat saya beruntung itu di level 1. Mudah-mudahan dipahami. Ya. Kemudian yang kedua, keuntungan kan pertama tadi kan jenengan jualan, dapat produk. Kalau mau dapat bonus, nah kita ngomong bonus. Bonus itu berarti kan ada target yang dipenuhi. Kalau Anda pengen dapat bonus, maka ada namanya bonus plan A. Bonus plan A itu dibagi 2 ya. Namanya bonus pengembangan dan jaringan. Nggak paham, nggak apa-apa, yang penting jenengan tahu rezekinya banyak. Pengembangan dan jaringan disebut plan A. Plan A itu bonus yang kita terima harian. Makanya kami kan gajiannya hampir harian. Kami Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu gajian sih. Gak mesti. Ya, cuma gaji kami belum stabil ya. Kalau nggak banyak, banyak banget. Kayak kemarin saya gajian 10 juta, lusanya 42 juta. Jadi kendala kami gajinya nggak stabil. Mungkin kalau karyawan kan gajinya stabil ya. Kalau 2 juta ya 2 juta aja istiqomah ya. Kalau kami nggak stabil, kadang itu ya 15 juta, kadang 25 juta. Yang ini yang mungkin bagi teman-teman kurang menarik ya. Jadi tidak bisa stabil. Jadi gajinya kadang banyak banget. Ya, bonus plan A itu dibagi pengembangan dan jaringan. Kesimpulannya gini, bonus plan A itu adalah bonus bila mana kita mendapatkan mitra baru.
Kalau yang pertama kan rezeki karena jualan. Saya ngobrol gini, Anda gabung. Pak, saya gabung deh, cuma murah saja. Bismillahirrahmanirrahim, biar rezeki Pak Harun. Joinlah sama kami, maka kita mendapat bonus plan A, bonus atas pembelanjaan yang pertama. Pembelanjaan yang kita hitung bukan bonus atas rekrutmen, karena kita bukan money game. Misalkan, saya punya teman SD, kemarin jadi manajer, karena pandemi dipecat. PHK, nggak punya duit, mau join sama saya. Pak Harun, aku gabung lah kalau modalnya cuma 1.165.000, aku punya duit. Oke, dia transfer ke 165, dia dapat kopi kan kurang lebih jumlahnya 4. Dapat kopi 4. Maka saya dapat bonus plan-nya adalah satu kopi ini bonusnya 45.000. Satu kopi berapa? 45.000. Dikalikan 4 berapa? 450.000. Maka nanti akan masuk rekening saya. Makanya Ibu Bapak kalau daftar siapin rekening. Kalau bisa rekeningnya Bank Syariah, BSM. Ada kesertifikan syariah. Masuk rekening kita. Nyambung ya? Nggak nyambung nggak apa-apa. Cuma ada cumanya. Bonus ini cuma sekali saja ketika teman kita ini join. Namanya bonus plan A. Namanya bonus A itu ya upah nulis lah. Alhamdulillah. Jadi kalau jualan kopi dapat 50, kalau dapat mitra dapatnya 45. Beda 5.000 lah. Iya. Oke, kemudian yang berikutnya itu yang menarik. Ini yang paling saya cintai. Ini yang bikin saya semangat, ini bikin saya bergoiroh, itu adalah bonus plan B. Ini yang menarik. Bonus plan B ini adalah bonus tanpa batas. Kalau bonus keuntungan langsung kan kalau jual kopi dapat duit. Kalau nggak jualan, nggak dapat duit, active income. Bonus plan A, kalau dapat mitra dapat duit. Kalau nggak dapat mitra, nggak dapat duit, masih active income. Yang keren itu adalah bonus plan B, ini adalah passive income atau massive income. Rezekinya tanpa batas, unlimited, tanpa batas itu kayak YouTuber. YouTuber itu penghasilannya, Bu Atta Halilintar, itu sebulan 10 miliar. Kemudian Raffi Ahmad, mulai Raffi Ahmad, nggak terlalu rapi, ya rapi dikit-dikit, itu ya Allah itu YouTuber itu miliaran. Ada ya anak kecil, Frost Demon itu miliaran itu per bulan. Lah, Armin Nadiri itu seperti itu. Seperti itu Armin Nadiri itu. Rezeki apa namanya plan B. Lah plan B itu gimana? Plan B itu dibagi 2. Ada dinamika, ada kepemimpinan. Nanti dijelaskan di training berikutnya. Plan B itu gini, bila mana mitra kita berkembang. Mitra kita berkembang. Misalkan saya menemukan mitra, kan di Armin Nadiri ini kewajiban kita sebagai mitra, kalau mau dapat bonus loh ya, ingat, kewajiban kita sebagai mitra, kalau mau dapat bonus, kalau nggak dapat bonus nggak berlaku ini. Kita wajib menemukan 3 mitra. Mitra itu apa? Mitra itu mitra A, mitra B, mitra C. Saya mau nanya ke teman-teman, apakah sahabat Anda cuma 10? Apakah teman Anda cuma 100? Apakah teman Anda 1000? Coba hitung, teman SD, SMP, SMA. Teman Anda mungkin puluhan ribu. Armin Nadiri cuma minta 3 dari 10.000 teman Anda. Teman SD, Bambang, Jono, Paiman, Paimun, Paijan, Sastro, Dewi, Bejo, Mintun, Maimunah, Markona. Ya, udah kita nggak butuh, kita butuh 3 saja untuk mitra seumur hidup. Nah 3 ini kita bina. Kalau yang 3 ini satunya berhenti, ganti yang lagi. Jadi kita cari mitra itu hanya untuk tambal sulam saja. 3-3-nya nggak jalan, ganti lagi. Kalau 3-3-nya sudah jalan, nggak perlu. Kayak saya. Mitra saya Mas Eko Purnomo, Bu Mahmuda, sama Mbak Zua. Karena beliau aktif, saya nggak perlu cari mitra. Jadi kalau perlu saya tolak. Baru saya daftar, emoh aku. Sampai daftar ke yang lain. Kenapa? Aku sudah tugas saya sudah selesai. Cuma 3 saja. Nah, kalau mitra ini berkembang dari 1, 3, 9, 27, 81, 1000, 10.000. Bila mana mitra kita itu ada transaksi pembelanjaan. Transaksi belanjaan. Maka kita mendapatkan bonus plan B. Enggak banyak Bapak Ibu. Red Coffee ini, tadi kalau plan A kan 45.000. Kalau si A tadi belanja yang kedua, istilahnya repeat order atau kolaan kembali, dapatnya sekitar 6.000. Apakah 6.000 banyak? Enggak. Banyak itu karena faktor multiply. Faktor multiply itu gini loh Bu. Misalkan ya, ini kalau jangan paham, kalau nggak paham nanti nggak apa-apa. Nanti lama-lama paham kok. Ya, saya dulu nggak paham tapi tetap sukses. Ya, misalnya saya nemuin 3 mitra. Sudah ketemu 3 mitra, Mbak Zuha, Mbak Mahmuda, Pak Eko. Komitmen, Anda mau bonus nggak? Mau Pak. Kalau mau bonus ikutin saya, temukan 3 mitra. Tapi kalau sampai nggak mau cari bonus, ya nggak usah cari 3 mitra. Gitu loh. Kalau sampai nggak kerja, ya nggak usah gabung, misalkan gitu. Ketemulah jadi 3, 9, 27, 81, 243, 7, 12. Ini namanya multiply.
Kalau kita fokus dalam 1 bulan kita menemukan 3 mitra, maka dalam 6 bulan itu tanpa sadar multiplier-nya menjadi mitra kita 729. Itu rezeki yang masuk rekening kita itu 26.928, 27 juta per bulan. Sekali lagi. Karena hari ini kita dibutuhkan bukan orang cerdas hari ini. Orang cerdas itu orang yang bisa baca peluang. Kalau nggak bisa baca peluang, Anda akan digilas sama yang namanya corona. Dihancurkan. Corona ini sudah berhasil membuat rumah tangga cerai, perusahaan bangkrut, direktur dipecat, ya, imannya goyang. Ya, kalau Anda nggak cerdas, Anda akan digilas sama corona. Ya, nih 1, 2, 3 sampai 6 nih. Ini asal komitmen setiap bulan kita wajib mentargetkan menemukan 3 mitra. Terduplikasi bulan kedua 9, bulan ketiga 27, bulan ke-6 729. Komputeris akan bekerja, kita dapat penghasilan 27 juta per bulan. Saya lagi per bulan. Nah, kalau kita sampai 9 bulan penghasilan kita berapa? 500 juta total 972. Nah, kalau kita pentokin sampai 12 bulan, maka penghasilan kita di atas 1 miliar, teman-teman. Makanya kalau tagline kita 1 tahun jadi miliarder masuk akal, masuk akal. Perkara orang nggak nyampe itu urusannya lain. Tapi secara teori itu adalah masuk akal. Gitu. Itu teman saya gabung 1 tahun nggak jadi miliarder, ya orang tenanan kok. Tapi secara teori itu masuk akal. Makanya bilang, bis ini nggak masuk akal. Saya bilang, maaf mas, mungkin akal Anda belum masuk, saya bilang gitu. Ini masuk akal, kita jelas hitung-hitungannya. Belajarlah sama YouTuber. YouTuber itu kenapa duitnya banyak? Karena followernya itu banyak. Karena followernya banyak, akhirnya faktor kalinya itu loh, yang multiply itu jadi gede tadi. Gitu loh. Jadi kayak rumah bagus ini kan karena bata yang kecil-kecil dikumpulkan akhirnya jadi rumah. Badan saya ini besar ini kan gara-gara dari apa? Dari sistem, dari organ, sebelum organ dari sistem, sebelum sistem dari yang namanya sel. Sel. Tahu sel nggak? Kok penjara tuh? Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Sama. Jaringan itu seperti sel yang ngumpul-ngumpul gitu. Itu teman-teman ya. Jadi duitnya wow keren sekali tanpa batas. Anda bingung? Nanti konsultasi dengan saya. Kemudian Ya, Pak Arun. Reward sebentar. Kalau reward nanti. Ya, mungkin itu dulu sementara kan nanti tambah banyak tambah bingung gitu kan. Rewardnya Teman-teman, rewardnya besok atau kapan-kapan. iya, besok kita lanjutkan dengan rezeki reward yang lebih besar lagi dari yang diterangkan Pak Arun sekarang. Ya gitu Pak Arun. Boleh nggak nanya ke mitra? Kira-kira suruh milih apa? Mau jadi pemakai atau jadi pembisnis? Coba di kolom itu ditanya. Iya, teman-teman tulis di kolom komen ya kata Pak Arun. Mau jadi mitra, pilih yang mana? mau jadi pelanggan, pemakai saja, pemakai produk atau menjadi saja, pembisnis atau pedagang. pebisnis. Nah, itu ya, aja coba. Tulis di kolom komen. Ya, Pak Arun, tadi kan sudah dijelaskan Pak Arun. Kira-kira nih Pak Arun sendiri sudah dapat berapa dari Armina Daily? Tadi sampai di awal kalau reward saya dapatnya ke Jepang. Sama harusnya tahun ini ke Australia. Kedua saya dapat reward Armina Daily. Ini saya totalnya 1/4 miliar. Pasnya itu 239 juta. Ya, 1/4 miliar lah, 1/4 miliar. Yang menarik plan B, Bu Ana. Plan B itu saya mendapatkan itu plan B sudah 1 miliar lebih. Kayak bulan Agustus ini aja saya dapat hampir 100 juta. Itu dalam bulan Agustus. Pak Arun, kalau Pak Arun mungkin teman-teman, kan Pak Arun kan pinter ngomongnya di depan gitu kan. Kita pengen pembuktian yang lain selain Pak Arun gitu. Mungkin boleh kita hadirkan Pak Arun. Nah, iya boleh, banyak. Monggo, siapa yang ada? Ada Bu Sri Utami, ada Mbak Zuha, ada Bu Mahmudah. Kira-kira Pak Arun mau dihadirkan? Iya. Mbak Zuha ini adalah mitra Armina Daily dari kota mana? Jawa Tengah ya? Pati, Jawa Tengah. Tadi teman-teman saya jelasin dulu ya, saya identifikasi dulu Bu Ana. Beliau ini adalah seorang dulunya pengusaha kaya raya. Setahu saya beliau ini satu pengusaha toko emas, pengusaha baju, kemudian penjualan handphone itu spare part handphone terbesar di Jawa Tengah. Kemudian beliau adalah rental mobil, mobilnya ada 20 mobil. Kemudian beliau juga jualan sepeda. Kalau nggak salah bisa beliau ada 8 dan itu semuanya perusahaan besar semuanya. Tapi kalau punya terindah 5 tahun yang lalu beliau kena tipu
Akhirnya mohon maaf Mbak Zuha izin ya. Beliau bangkrut, habis mobilnya 20 hilang, rukonya tutup, tinggal rumah satu-satunya mau disita. Mau disita. Jadi benar-benar kondisinya bukan nol tapi minus. Alhamdulillah mungkin karena beliau ini selalu berpositif thinking, selalu berdoa kepada Allah, Allah pertemukan bisnis syariah ini. Alhamdulillah terjadi perubahan ya. Saya katakan sukses miliarder, gimana nggak sukses miliarder? Sekarang mobilnya saya lihat juga sudah 6 kalau nggak salah. Bahkan umrohnya setahu saya itu setahun bisa lebih banyak daripada saya. Saya setahun kan paling banyak kan 2-3 kali umroh. Kalau beliau ini setahun itu bisa 12 kali umrohnya. Setahun ya, hampir setiap bulan beliau berangkat ke Tanah Suci. Padahal beliau bukan siapa-siapa. Beliau adalah orang yang tadinya bangkrut. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mbak Zuha, Assalamualaikum Mbak Zuha. Waalaikumsalam Pak Harun, Bunda Apa Ana, kabar? Sehat? semuanya. Alhamdulillah sehat Pak. Mbak Zuha katanya ibu sakit. Yang sakit siapa? Alhamdulillah sudah sehat semuanya berkat wasilah ASI Hapro. Alhamdulillah. Iya, Hasilnya Asia alhamdulillah. Pro, tapi kesembuhan Asia semua Pro. dari Allah. Mbak Zuha izin ya. Mbak Iya. Zuha itu tinggalnya di mana? Iya, Tahu Pak. mungkin dari penonton ini kan belum tahu Mbak Zuha, boleh kenalan nama lengkapnya siapa, terus tinggalnya di mana, apa benar yang saya sampaikan tadi. Yuk monggo Mbak Zuha silakan. Iya. Siap. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Zuhairatun Nikmah. Saya tinggalnya ada di pelosok ya, di kampung, tepatnya di Dusun Sekarjala ya. Mungkin kalau di peta agak susah ya nyarinya. Tapi subhanallah tanpa sengaja, betul apa yang dikatakan Pak Harun, dalam perjalanan saya pulang ziarah, Bapak Ibu anak saya rewel, kemudian minta makan, akhirnya kita belok di sebuah warung dan di situ ada yang pasang banner, di situ ada tulisan yang menggelitik ya, cara mudah ke Baitullah. Waktu itu saya betul-betul tertancap dalam hati, ya Allah, pada saat saya ada semacam, tapi kenapa saat saya sudah nggak punya apa-apa, saya betul-betul kepingin sekali ke Baitullah. Mungkin kalau Allah tidak mengizinkan, seperti daun, kalau tidak atas izin Allah, pasti tidak akan jatuh. Begitu juga saya ketemu perusahaan ini, Bapak Ibu, betul-betul saya bersyukur sekali Allah jawab semua doa-doa saya, wasilahnya perusahaan Armina ini, ya, perusahaan networking yang berbasis syariah, yang memang setahu saya belum pernah menemukan perusahaan yang luar biasa seperti ini, di mana saya betul-betul ditempa, betul-betul diajari yang dulunya saya bukan siapa-siapa, jangankan membahas umroh gitu ya. Saya ke Baitullah aja nggak berani bermimpi. Waktu itu saya menangis, ya Allah kenapa tiba-tiba saya harus ketemu dengan perusahaan yang luar biasa ini. Alhamdulillah dalam waktu 5 bulan saya bisa ke Baitullah bersama keluarga. Dan alhamdulillah juga di tahun 2018 kemarin mertua saya pun bisa kami hajikan. Itu betul-betul wasilah yang luar biasa ya, yang menjawab doa-doa saya. Dan alhamdulillah rumah saya tidak jadi dilelang Pak Harun. Dan itu yang membuat orang-orang yang menghina saya mungkin ya, pertama kali saya gabung di awal-awal itu memang saya posisi terasing. Gimana nggak terasing? Lebih pedih Pak, yang namanya kita pernah kaya, jatuh, itu lebih pedih daripada orang yang dari dulunya memang sudah nggak punya. Jadi kalau dari kecil memang dia nggak punya itu biasa. Artinya oh iya dia keturunan nggak punya, oh iya dari dulu dia memang seperti itu. Tapi kalau Mbak Zuha mobilnya berapa? 20 ya dulu ya? Iya. Jadi betul-betul saya pernah di posisi atas, jatuh itu betul-betul kerasa ya? Apa ya Pak, terasing, apalagi yang namanya jatuh itu dulu yang pernah kita tolong aja pura-pura nggak lihat, nggak kenal kita itu ya. Mereka yang ada ya tepuk tangan, sorak-sorai gitu ya, hore Zuha nggak bisa ngapain, rumahnya mau dijual, gitu. Adanya kan seperti itu gitu. Ya. Itu yang membuat saya, ya Allah ternyata saya baru tahu mana teman, mana bukan teman. Itu yang membuat saya bertemu di komunitas ini, komunitas yang betul-betul membawa saya ke dunia baru, di mana saya betul-betul dibersihkan hatinya, sikapnya, pikirannya, sehingga rezeki itu pada saat wadah kita bersih, teng-tong, ya? gitu. Iya Pak.
Jadi Kalau Mbak Jo dikembalikan umrohnya lagi. maaf ke tanah sucinya berapa kali? Mohon maaf tadi saya sampaikan kurang lebih berapa kali? Saya di Armina ini 4 tahun, Pak. Alhamdulillah sudah 16 kali ke Baitullahnya. 16 Mohon kali. doanya bisa ikut Haji Plus Ya, Armina. saya ada gerakan Siap. Haji Plus Barak 100 Iya, Pak. gerakan Haji Plus ya. Insya Allah nanti Mudah-mudahan kami sekeluarga artinya gini bisa Mbak menjadi Joa ya. bagiannya. Nggak nyangka ya. Jadi setiap masalah itu ternyata Allah itu memberi hikmah. Jadi Mbak Joa itu ibaratnya bangkrut menuju apa ya, miliarder, bangkrut menuju berkah itu. Mungkin kalau Mbak Joa nggak bangkrut, mungkin nggak ke tanah suci. Mbak Joa asik dengan bisnisnya kan. Tapi Allah bangkrutkan, justru Mbak Joa dipanggil Allah sampai 16 kali ke tanah suci, bisa ngajikan ibu. Mobilnya kembali lagi ya Mbak Joa ya? Udah berapa Baru mobilnya lagi, kembali? Pak, bukan kembali. Nah, Ada artinya beberapa yang beli lagi. baru dalam arti baru, maksudnya beli Iya, mobil baru itu udah berapa di rumah? Tak lihat mobilnya sampai dipinjam-pinjam teman-teman itu ada berapa? Ada iya. 3 atau berapa itu? Ya, kalau dulu memang saya memikirkan perut sendiri ya, Pak. Kaya sendiri, sukses sendiri. Saya nggak pernah berpikiran, terserahlah lo bisa makan, nggak bisa makan, kan urusan Emang lo. kepikirin. Dulu gitu, tapi sekarang begitu di komunitas ini ternyata kita diajarin lain. Pada saat kita membantu orang lain, disitulah Allah bantu kita. Ini Ya, betul-betul pelajaran yang berharga buat kami, dan Alhamdulillah mobil dulu yang sering dipinjam orang, saya harus narik uang karena saya rental mobil. Sekarang monggo dipakai aja buat siar. Itu Ya. yang pengen saya, Pak, mobil-mobil saya masuk ke surga seperti terompahnya Bilal. Jadi di Mbak Joa itu mobilnya derek-derek banyak dipinjemin orang, Bu. Jadi kalau pinjem Mbak Joa itu nggak rental. Karena kembali lagi kan insya Allah bener, mobil itu kalau digunakan untuk kebaikan jadi amal soleh, bukan amal Amin. salah. Terus di Armina Daily kan, Mbak Joa kan juga dari Armina Daily, gimana? Setelah di Armina Daily itu keuntungannya apa Mbak Joa di Armina Daily yang 165.000 jadi miliarder ini? Ya, awalnya saya bergabung di Armina Daily ini karena saya sudah percaya banget dengan perusahaannya, dan juga saya memang sudah yakin dengan mentor yang selama ini mensupport kita semua ya, Pak. Begitu juga Pak Harun, saya ngikutin Pak Harun lah kemana aja gitu, awalnya seperti itu. Dan subhanallah yang saya rasakan, alhamdulillah banyak teman-teman kami yang berawal dari 165.000 saja. Februari kemarin alhamdulillah sudah banyak yang berangkat, Pak, di gerakan 2020 pada saat Februari sebelum pandemi ya, Pak ya. Itu terakhir kita pulang, Mekah Madinah ditutup. Itu alhamdulillah dari Pati kita memboyong satu pesawat sekitar 437, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang terkendala biaya dan menjalankan usaha di Armina Daily hanya modal 165.000. Itu yang membuat saya, ya Allah, ternyata bisnis ini betul-betul Jadi bener ya, bisa 165.000 membantu jadi miliarder itu orang-orang bener di ya. sekitar kita. Betul, Pak. Bukan Betul. hoax, bukan, Minimal 6 bukan bulan goib, bisa ke kan? Baitullah lah, Pak. Bisa kalau tak Iya. ilmunya. Kalau Mbak Jo kan sudah gajian ya, kurang lebih gajiannya ya pasti banyakan saya lah, karena kan lain ya. Kalau Mbak Jo gajiannya ada nggak 10 juta selama gabung ini? Lebih. Kalau bulan Agustus ini belum kita rekap, Pak. Nggak, maksudnya Alhamdulillah total, di bulan total Juli selama gabung. kemarin. Total Selama gabung sekitar ya 240 jutaan. Kalau 200 jutaan berarti per bulannya kan rata-rata sudah 15 jutaan sampai 20 juta kan? Betul. Itu banyak loh. Banyak banget itu, kalau di Istiqomah bisa 200 juta itu per bulan. Amin. Ya, nanti kayak YouTuber, yang penting Istiqomah itu ya. Mbak Jo, makasih ya. Salam buat keluarga di Pati ya. Udah lama nggak mangan manyung kesukaan manyung. saya. Oke, Bu Ana bisa panggil ini yang dari Cirebon, Kota Wali. Ini saya sebut masih Mbak Jo ya, izin ya. Yang Cirebon belum hadir kayaknya, Pak. Ada. Di Zoom ada kok. Pak Novi ada? Ada. Pak Novi ada, tapi cuman ini kayaknya sinyal ya, kayaknya Pak Novi masih ini. Oh, sinyal ya. Kalau sinyal nanti aja. Sudah. Oke, udah ready. Saya diverifikasi dulu ya. Beliau ini adalah tukang bekam ajaib. Dia itu kerjanya bekam, itu bekam syar'i. Dia itu tukang bekam dan tukang ru'yah kali ya. Teman-teman yang kesurupan bisa ketemu Pak Novi, bisa diru'yah itu. Tapi subhanallah di sela-sela dia bekam, beliau ini menjalankan bisnis networking ini, ya alhamdulillah beliau termasuk orang hebatnya orang Cirebon ya. Di bisnis haji umroh beliau berkali-kali umroh, di networking pun alhamdulillah beliau juga survive ya, juga survive. Bahkan Bu Ana ini salah satu jamaahnya beliau, berarti kan hebat ya. Padahal Bu Ana ini orang hebat, jadi jamaahnya beliau. Pak Novi,
Monggo. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini wajah diri? Alhamdulillah Pak Harun, sehat walafiat di Cirebon. Sehat walafiat. Ye. Saya terakhir ke rumah Pak Novi kapan yo? Waktu Pak Harun ke Jakarta, waktu ada meeting sebelum pandemi. Berarti sudah 6 bulan yang lalu ya? Ya, lebih Pak Harun. Lebih ya. Saya itu sering ke rumahnya Pak Novi ya, karena jadi saudara gitu ya. Pak Novi. Ya Pak Harun. Ceritain tentang Armina Daily dong. Menurut Pak Novi kan Pak Alhamdulillah, Novi Pak kan Harun. orang kritis ya. Satu orang Ya. kritis, orang gak gampang percaya. Pak Novi itu orang Saya mengenal kebetulan dia dikasih kelebihan kumelot ya. Jadi orangnya tipe analisanya super gitu. Tapi coba Pak Novi setelah gabung itu apa yang jenengan rasakan dari Armina Daily? Alhamdulillahirrahmanirrahim, bergabung di Armina Daily. Insya Allah ini memang sebuah usaha yang penuh dengan keberkahan ya, karena kita di sini diajari berdagang, dan alhamdulillah juga saya bertahan di Armina Daily ini karena memang Armina Daily ini kan grup dari Armina Reka Perdana ya, yang dulunya saya jujur saja belum bisa ke Baitullah, tapi alhamdulillah dengan program solusi dari Armina Reka Perdana, alhamdulillah saya bisa umroh, hampir setiap tahun bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tua, mengumrohkan mertua, mengumrohkan istri, alhamdulillah hampir setiap tahun itu bisa ke Tanah Suci. Nah, kemudian keluarlah program solusi dari Armina Daily. Saya katakan Armina Daily ini juga merupakan program solusi buat kita, terlebih di kondisi pandemi ini, Pak Harun. Setuju. Ya, bener. alhamdulillah selama bergabung di Armina Daily ini saya dapat income lebih dari 50 juta. Dan alhamdulillah sekali ya melihat dengan kondisi seperti ini masih dapat income seperti itu, bagi saya juga alhamdulillah bersyukur banget gitu ya. Karena memang menurut saya pas banget, karena yang dibicarakan tentang kesehatan. Di saat-saat orang memang saat ini harus care, harus betul-betul peduli dengan kondisi kesehatan gitu kan. Iya. Gitu Pak Harun. Jadi istilahnya gini Pak Novi ya, sehat itu bukan segala-galanya, tapi tanpa segala-galanya nggak ada artinya. Karena yang paling utama tetap iman kan. Yang pertama iman kepada Allah, baru sehat gitu. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, tapi kemudian kena koma kan nggak bisa beriman lagi kan, nggak bisa sholat, koma nggak sadar. Sehat itu kalau dalam Islam sesuatu yang sangat penting juga, bukan sesuatu yang diremehkan. Dan di agama kita itu mengenai sehat itu penjelasannya, aturannya, bahkan solusinya itu dalam Islam itu sangat jelas sekali. Makanya jangan diremehkan ya tentang kesehatan. Makanya di Armina Daily itu saya merasa selain kita bisa bisnis secara syariah gitu ya, kita di sini juga bisa syiar tentang kesehatan gitu kan, mengajak orang untuk sehat. Dan kita juga bisa syiar Baitullah gitu loh. Bener nggak? Betul, itu udah pasti, iya, udah makanya otomatis itu ya. Kalau orang dunia banyak kan tinggal nunggu momen aja, nanti kalau udah umroh buka, Masya Allah itu saya. Makanya saya merinding. Saya bikin gerakan haji 100 gerakan sama. Keren Pak Novi ya, yang pasti komunitasnya positif dan bisa dikerjain di rumah. Betul. Pak Novi ya. Jadi kerjanya kan nggak harus keliling ya, cukup kayak hari ini ya. Ya, hampir bisa dikatakan 90% 6 bulan ini saya hanya dikerjakan melalui WA dan Facebook aja Pak. Home from home. Kalau melalui anak status di WA yang kebetulan saya sendiri yang banyak status di WA. Kalau anak sekolah namanya Iya, apa itu? Kalau anak sekolah namanya apa itu? Kalau perjumpaan di rumah itu? Daring, Pak. Darling, Pak Novi. Darling itu kasih. Daring, Pak, daring. Kelas online, Pak Harun. Kelas online. Iya. Ya, Pak Harun, luar biasa ya. Ini ada keren. Pak Novi, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Novi. Tadi ada tukang bekam ya Pak Harun, tukang bekam ajaib. Ini ada lagi bidan seperti saya tapi sudah resign. Ya, kita panggil saja beliau Bu Utami. Silakan Bu Utami. Bu Utami di mana ini, di Nabawi ya? Iya Pak Harun, ini sudah kami dengan Nabawi. Keren ya, itu wallpapernya kayak bener-bener Nabawi ini. Mudah-mudahan nanti tidak lama Haji Plus bisa sholat di Nabawi. Amin. Oh, Mbak Ut ceritain Opo Anani. Ya, monggo silakan.
Siap Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu awalnya saya tidak bisa membayangkan impian saya untuk bisa hadir ke Baitullah bisa terwujud. Saya bilang sama suami, ya saya pengen umroh, tetapi suami hanya diam karena memang pada saat itu kami belum ada uang. Mungkin suami mau menjawab iya, tapi belum ada uang. Mungkin menjawab tidak, kok diajak kebaikan. Akhirnya Pak Harun, suatu saat saya dipertemukan dengan Biro Travel Haji Umroh dan subhanallah saya 2016 bisa berangkat bersama suami dan anak saya. Dan kebahagiaan saya yang tidak ternilai sebelum Allah memanggil ibu saya untuk selama-lamanya, saya sudah bisa mewujudkan impian Bapak Ibu saya hadir ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh. Dan mulai dari itu saya fokuskan, saya mantapkan hati saya untuk fokus di bisnis networking syariah Armina Daily ini, dan saya putuskan untuk resign dari bidan agar saya bisa membantu mitra-mitra saya, bisa mendampingi mitra-mitra saya untuk bisa sukses seperti guru-guru saya. Dan alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Kalau dulu saya waktu bekerja 1 bulan hanya gajian sekali, tetapi di bisnis networking Armina Daily ini saya dalam waktu 1 minggu bisa gajiannya 2 sampai 3 kali. Dan subhanallah luar biasa, saya sudah mendapatkan rezeki wasilah Armina Daily lebih dari 80 juta. Nah itu Pak Harun, mohon doanya nanti ke depan saya bisa seperti Pak Harun dan guru-guru saya yang lainnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Yang penting yakin kepada Allah. Itu kuncinya. Dan kedua, jangan lupa tetap selalu bersyukur. Itu penting. Sedekah. Insya Allah muliakan kedua orang tua kita. Insya Allah Allah pasti ngayakan kita. Ya. Dan mudah-mudahan Mbak Uta doakan tahun ini dapat reward minimal 270 juta, penghasilannya minimal per bulan 100 juta. Ya. Mana? Ada lagi yang testimoni, ya, mungkin satu lagi Bu Bidan itu. Iya Pak Harun, ini kebetulan kok bidan semua ya. Satu saya bidan sudah resign, kemudian Mbak Utami bidan sudah resign. Jadi semua kok jelala pas resign, tapi ada satu bidan yang masih menjalankan pekerjaannya, ya aktif di bidannya sebagai bidan PNS, tapi bisa juga sukses miliarder di bisnis networking syariah ini. Baik, kita hadirkan Ibu Mahmudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana, Pak Haji Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Bidan, pertama namanya siapa? Alamatnya mana biar orang tahu, terus ya, cerita apa adanya, monggo. Ya, sahabat-sahabat miliarder yang hadir pada malam hari ini, perkenalkan saya Mahmudah. Pekerjaan saya adalah bidan PNS aktif di Puskesmas Jiwan. Rumah saya ada di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bekerja sudah 27 tahun. Dulu tidak punya angan-angan bisa hadir ke Baitullah. Karena Bapak Ibu pasti tahu sendiri gaji PNS 3 hari hidup, habis itu habis. Di situ saya mempunyai keinginan cita-cita yang sangat tinggi, ingin bisa hadir ke Baitullah, bisa umroh, bisa haji, bisa mengumrohkan dan menghajikan. Itulah yang menjadi motivasi saya, sehingga waktu itu banyak rintangan yang saya lalui. Dulu saya hanya mengejar-ngejar uang, Bapak Ibu ya. Saya buka praktek pagi, siang, malam, partes banyak, tapi tidak ada keberkahan. Intinya saya tidak pernah mendaftar untuk berangkat umroh maupun haji. Karena mungkin teman-teman sekeliling saya pun tidak mempunyai keinginan pergi ke sana. Sehingga saya mencari usaha-usaha yang untuk bisa saya menambah penghasilan saya, sehingga apapun saya jalankan secara konvensional. Tetapi alhamdulillah 7 tahun yang lalu Bapak Ibu,
teman saya, adik kelas saya datang hadir ke rumah saya, yaitu Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau datang untuk mengajak umroh. Waktu itu saya kaget, karena di pikiran saya pun umroh Baitullah itu adalah jauh dari angan-angan saya, uang dari mana. Dan waktu itu pun saya di titik nol, Bapak Ibu, saya penuh dengan ujian. Saya pernah habis semua apa yang saya miliki. Itulah caranya Allah untuk mengingatkan saya, sehingga Bapak Harun dikirim oleh Allah, tidak kebetulan, memang dikirim oleh Allah ke rumah saya untuk saya diajak umroh. Waktu itu saya uang untuk mendaftar pun DP itu uang hutang. Jadi Bapak Ibu nggak punya uang, bagaimanapun caranya saya hutang untuk membayar DP. Dan saya jalankan sebuah usaha networking, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun pun saya bisa berangkat umroh bersama ibu saya, kakak saya, dan suami saya. Dan 2 tahun ini pun saya tetap menjalankan sebuah bisnis networking di Armina Daily dengan produk kesehatan dan kecantikan dengan sistem jaringan. Saya fokus, jadi di sini bisnis-bisnis yang lain saya selesai, tidak saya teruskan, tapi saya fokus di sini, dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun ini, di tahun pertama pun saya bisa mendapatkan tur ke Jepang, kemudian di tahun kedua ini pun mendapatkan tur. Kalau tidak ada pandemi kita bisa berangkat Pak Arun ya ke Australia, tapi karena ada pandemi masih ditunda dan mendapatkan reward. Penghasilan saya setiap bulannya alhamdulillah saya syukuri, karena dengan penghasilan ini ya rata-rata dulunya mulai kecil Pak Harun, tapi ada peningkatan terus 10 juta, sehingga saat ini sudah ada 15 juta, minimal 15 juta setiap bulan. Itu jauh kalau dibandingkan gaji saya sebagai PNS. Ya, tapi di sini Bapak Ibu jenengan tidak usah khawatir. Saya bidan PNS aktif, masih bekerja, employ, tetap bisa menjalankan usaha ini, karena usaha ini sangat mudah sekali ya Pak Arun ya. Saya jalankan di waktu sela-sela saya bekerja, jadi tidak mengganggu pekerjaan inti saya. Jadi kan waktu itu kan 24 jam bahkan lebih ya, itu bisa dijalankan setelah kita pulang kerja, itu dan bisa dijalankan di rumah ya Pak Muda ya. Iya, hari dan ini sekarang ya, ini Zoom gitu ya. bahkan dijalankan di rumah aja Pak Harun. Di kamar mitranya bisa bertumbuh dan berkembang semakin banyak. Iya. Jadi omsetnya itu ternyata semakin banyak dengan menggunakan teknologi saat ini. Itu Pak alhamdulillah. Harun, Baik Pak sedikit Muda. testimoni dari saya. Keren Pak Muda, itu kerennya gini, sudah wanita PNS bisa miliarder, itu keren. Ini Nggak putus asa Pak, yang penting action, langkah terus, pantang menyerah. Harusnya panas tuh lihat mak-mak bisa miliarder ya. Yang penting pikirannya harus lurus. Makanya saya pakai belangkon itu kan biar maknanya belangkon itu kan lurus loh. Biar pikirannya itu positif thinking. Kembali ke Bu Ana. Bu Ana atau Pak Aris, mana yang ada? Kan saya yakin dari nonton mungkin ada yang pengen. Ya pas saya doa, siapa yang pengen miliarder angkat tangan? Oke, yang pengen haji angkat tangan. Coba yang pengen miliarder angkat tangan, bilang saya di kolom komen gitu Pak Arun ya. Ini Bu Dana. Iya. Ini kita cek ya untuk yang komentar hari ini ya, malam ini sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan hampir 100 peserta penonton ya, di viewernya ini ya. Ini ada, saya sapa dulu Bu Ana boleh ya? Boleh. Boleh. Ini silakan, ada Pak Vito ya, Pak Vito Yati, ada Bu Hayati, ada Bu Siti Ngaisa, Bu Purwati Al Mahmudi, ada Bu Siti Usain, ada Bu Hani, ada Isnaini ya, banyak sekali Bunda ya. Jadi hari ini yang hadir subhanallah dan sangat ini ya, sangat responsif ya. Jadi subhanallah, senang saya. Ya semoga yang hadir hari ini insya Allah adalah jadi calon-calon miliarder berkah tahun ini ya. Amin. Mas Aris. Siap. Mungkin karena mau ditutup ya, saya minta Mas Aris saja. Mungkin ada teman-teman yang terus cara gabungnya gimana gitu. Coba Mas Aris diulang lagi sebelum ditutup. Cara gabungnya, terus apa kira-kira kesimpulan terakhir sebelum acara ini kita tutup. Mas Aris saja yang nyampein ya. Monggo. Oke Pak, terima kasih Pak.
Ya, jadi hari ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini sudah kita lihat langsung apa nama perusahaannya, legalitasnya semuanya udah jelas, dan yang paling utama adalah di sini bukan sekedar cuman janji, tapi di networking syariah Armina Daily ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang real, yang nyata. Tadi ada seorang mantan bidan, bahkan bidan yang masih aktif pun saat ini itu bisa juga beliau menjadi miliarder di wasilah bisnis networking Armina Daily. Dan menariknya lagi adalah bisnis ini adalah cuma 3 kata, yaitu apa? Yang pertama mudah, yang pertama adalah murah ya, karena gabungnya cuma 165.000. Bayangkan ini adalah bisnis yang murah sedunia akhirat kalau saya katakan Pak Harun. Terus yang kedua sangat mudah, karena di sini tadi Pak Harun sudah menjelaskan dengan detail sekali. Ya. Iya, karena kita di sini tidak perlu pinter, tidak perlu bingung cari caranya, karena sudah ada mentor yang mana kita akan tinggal nyontoh, tinggal duplikasi, tinggal nurut manut apa yang dikatakan oleh beliau-beliau seperti Pak Harun tadi, memberikan cara. Contoh saya hari ini pun juga hanya guru honorer, nggak tahu apa-apa, buta tentang bisnis networking, tapi ketika saya nebeng Pak Harun, saya ngikuti apa kata beliau, subhanallah, harian pun saya dapat Pak Harun, masya Allah. Ya. Dan yang terakhir, potensinya di bisnis ini meskipun murah, yaitu potensinya adalah miliarder. Nah, ini adalah luar biasa. Seperti itu Pak Harun. Mungkin Anda bisa menambahkan. Oke Bu Ana, sebelum ditutup ada yang tambahin? Iya, mohon kesimpulan Pak Aris ya, mungkin ya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, ada kesimpulan yang mungkin kita sampaikan, ada slide-nya, yaitu putuskan untuk menjadi 1 tahun jadi miliarder ya. Bapak Ibu, keputusan hari ini menentukan tahun berikutnya mau jadi apa Bapak Ibu ya. Jadi putuskan sekarang menjadi pebisnis Armina Daily, jalankan pola 3M dan pastikan duplikasi leader yang sukses. Miliki alat kaya dan media sosial. Alat kayanya Bapak Ibu harus punya handphone, harus punya Facebook seperti sekarang ini, dan punya Zoom sebagai media siar kita. Aktif hadir dan menghadirkan di seminar The Miracle of Rezeki, baik offline maupun online. Ikuti trainingnya, nanti yang Bapak Ibu belum ikut GMC, silakan mendaftar di leadernya, dan ikuti pula 13 ilmu miliarder. Gitu, Mas Aris. Oke, baik Bunda Ana. Baik teman-teman semuanya. Kita tutup doa aja Mas Aris. Ya, sebelum kita tutup acara hari ini, alangkah baiknya kita mohon doa kepada guru besar kita Bapak Harun Ar-Rasyid. Semoga yang hadir hari ini benar-benar dapat ilmu yang manfaat dan bisa menjadi calon miliarder berkah tahun ini. Amin. Mohon izin Bapak Harun Ar-Rasyid, kita mohon doa dari Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis ilmu hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong, karena doa ini adalah sakral ya. Tolong serius, segala aktivitas jenengan hentikan dulu. Yuk kita fokus ya dengan suara saya, Ibu Bapak minta tolong dimanapun Anda berada, pejamkan mata. Pejamkan mata, yuk hadirkan, bayangkan Ibu Bapak hadir di tanah suci, di Baitullah. Bayangkan saat ini kita berdiri di depan multazamnya Allah. Bayangkan di sebelah kanan kita ada wajah ibunda kita, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Lihat wajahnya sampai jelas ya. Seakan-akan kita melihat ibunda kita saat ini. Lihat wajahnya yang senyum, bahagia karena kita bisa mengajak ke tanah suci. Tengok sebelah kiri kita ada ayahanda kita, yang dulu gagah perkasa, jalannya tegap, sekarang sudah beruban, sudah keriput, jalannya susah. Tapi lihat wajah senyumnya, bahagia melihat anaknya sekarang sukses, bangga melihat anaknya bisa ngajak tanah suci. Tuh bayangkan saat ini tangan kita ini nempel di dinding Baitullah, menyentuh kain kiswah, kain hitam penutup Ka'bah. Rasakan halus kasarnya kain kiswah. Begitu nikmatnya menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah. Bayangkan Pak sekalian, mari diaminin semuanya. Yuk kita awali dengan zikir bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah,
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Allahu Akbar. Wah, bayangkan saat ini kita ada di Baitullah Ka'bah sambil memegang multazamnya Allah, kain kiswahnya Allah. Yuk kita bertalbiyah buat sekalian. Mudah-mudahan dengan talbiyah ini Allah buka rezeki kita, Allah panggil kita, nggak pakai lama kita benar-benar bisa hadir ke makam baginda Rasulullah menasabih Allah. Kita benar-benar hadir di depannya Baitullah Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarikalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujib Asailin. Ampuni kami Allah, ampun. Begitu banyak dosa maksiat yang selama hidup ini kami lakukan Allah, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami dengan kata-kata kami ya Allah. Surga ada di bawah telapak kaki orang tua kami, di bawah telapak kaki ibu kami. Ampuni kami, ya Allah, kami pernah membentak pasangan kami, suami kami. Kami pernah membentak anak-anak kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampun Allah. Begitu banyak maksiat yang kami lakukan. Mungkin dosa-dosa ini menyebabkan hati ini mengeras. Mungkin dosa-dosa menyebabkan kami menjadi angkuh, iri, dengki, sombong. Sudah banyak nikmat kau berikan kepada kami. Tapi kami hari ini kami belum haji, belum umroh. Kami sombong, kami hanya mikirin perut sendiri. Gak peduli sama anak yatim. Ampun ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun sudah tiada. Yang masih hidup adalah kesehatan Allah, panjang umur orang tua kami, bahagia dunia akhirat. Andai kelak meninggal dunia, Allah matikan husnul khotimah. Dan kelak nanti kumpulkan ya bersama kami anak-anaknya di surgamu Allah. Karena surga itu sepi tanpa bapak ibu kami Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang saat ini meninggal dunia di alam kubur sana. Lapangkan kuburnya Allah. Lapangkan. Jangan kau siksa orang tua kami, ampuni segala dosa. Kami anaknya, saksinya orang tua kami, orang yang baik, ya Allah. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kasihan orang tua kami, ya Allah, seperti mereka ngasih kami waktu kecil. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, bila kami rezeki yang halal, banyak, barokah, buat bekal berdakwah ya Allah, buat membantu banyak orang ya Allah, buat membantu anak yatim ya Allah, untuk menyempurnakan agama, untuk haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, berikan jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah. Ya, ya Allah, beri petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bimbing kami sehingga suatu ketika ya Allah kami kembali dalam pelukan cintamu,
dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ibu sekalian kalau penyampaian kami ada yang tersinggung. Kami hadir, kami hanya ingin bisa bermanfaat di sisa hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arun, terima kasih doanya. Semoga apa yang didoakan Pak Arun menjadi kekuatan kita untuk terus semangat mengejar impian-impian kita. Semoga doa Pak Arun diijabah Allah dan impian-impian kita semuanya terkabul. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber-narasumber yang hari ini telah hadir membersamai kami di ngobrol bareng orang-orang sukses. Terima kasih Bu Mahmuda, Pak Nyoman, Bu Utami, Pak Novi, Bu Suha, dan teman-teman sahabat miliarder yang telah membersamai kami melihat acara tayangan ini. Jangan lupa esok Selasa kita juga akan hadir kembali jam 8 malam bersama narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih, saya sebagai host Mariana Susanti, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah Arina dekat perdana. Subhanallah,